menyengsarakan, menyakitkan, penuh kezaliman. Begitulah gambaran tatanan kehidupan di bawah payung barat kapitalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-22, Jumat 18 Maret 2022, dengan tema Ekonomi Islam tidak menggunakan ritual-ritual klinik seperti ritual syirik di IKN Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-22. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Alhamdulillah sudah 21 edisi berlalu dengan tema fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, respon positif dan negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam telah memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan isi konten editorial ini pun bermunculan. Bahkan untuk edisi ke-18, editorial Kabar Sirkah telah di-ban oleh rejim dengan alasan yang tidak rasional. Bagi kita, ini adalah sebagai indikasi Kabar Sirkah mendapat perhatian umat Islam di tanah air kita ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada editorial edisi ke-21 sebelumnya, yang terkait pembahasan tentang ekonomi Islam perlu khilafah, menindaklanjuti usulan politisi sekuler menjadikan khilafah sebagai sistem pemerintahan baru di Indonesia. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema tentang ritual klinik IKN Nusantara dalam perspektif ekonomi Islam. Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Ritual mengisi kendi Nusantara yang dilakukan oleh Jokowi bersama 34 gubernur se-Indonesia di titik nol ibu kota negara atau IKN Nusantara dinilai sebagai bentuk politik klinik, suatu praktek politik yang mengimplementasikan kemauan penguasa berdasarkan imajinasi irasionalnya, yang meyakini semacam adanya mistisisme tertentu. Ini adalah sesuatu yang mengada-ngada, tetapi diyakini sebagai sebuah hal yang mengandung pesan mistik. Politik klinik itu menunjukkan suatu kemunduran dari suatu peradaban. Praktek ini bertentangan dengan rasionalitas masyarakat modern, sebab politik modern yang menghadirkan pemerintahan modern meniscayakan syarat rasionalitas dalam seluruh implementasi kebijakannya. Jadi jelas masyarakat yang katanya modern sekarang ini ternyata dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak rasional. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Membawa kendi berisi air dan tanah dari 34 provinsi itu sesuatu yang irasional. Jokowi yang berkemah di titik nol ibu kota negara IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, mulai hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sampai hari Selasa 15 Maret 2022. Agenda kemah tersebut juga dihadiri oleh sederet pejabat pemerintah pusat dan daerah serta gubernur dari 34 provinsi se-Indonesia. Para gubernur diminta membawa 1 liter air dan 2 kg tanah dari masing-masing provinsi. Tanah dan air dari seluruh penjuru Nusantara ini akan dimasukkan dalam kendi yang berukuran besar yang terbuat dari tembaga yang dinamakan kendi Nusantara. Kemudian kendi Nusantara ini akan diletakkan di titik nol IKN sebagai titik awal pembangunan IKN.
prosesi ritual kendi Nusantara disinyalir mengandung filosofi sebagai pengingat asal-usul nenek moyang dan kearifan lokal dari leluhur. Dalam kegiatan ini, Jokowi mengatakan bahwa proses penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi adalah wujud dimulainya proses pembangunan IKN Nusantara. Pertanyaannya adalah, atas dasar apa Jokowi melakukan ritual klinik ini? Apakah Jokowi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas tidak. Alasan yang paling bisa diterima adalah dengan dalih ritual ini sebagai kearifan lokal yang selalu digaungkan oleh kaum sekuler. Kita tidak bisa menafikan ritual ini sangat tergantung dari latar belakang Jokowi yang kejawen. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ada sebuah kebiasaan, yakni membawa segenggam tanah dari tanah kelahiran mereka, bahwa ide ritual ini ternyata berasal dari dukun yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, asal Jokowi, yang selalu memberikan kekuatan secara spiritual kepada Jokowi. Walah. Lantas, apa kaitan ritual klinik yang dilakukan Jokowi ini terhadap ekonomi negeri ini? Jokowi berharap ekonomi bisa membaik dan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Tapi dasar pemikirannya dan sikapnya tidak rasional. Sementara yang dihadapi adalah fakta-fakta yang bersifat rasional. Hal ini menunjukkan sebenarnya rendahnya taraf berpikir penguasa di negeri ini. Pemindahan ibu kota negara ini telah kita bahas sebelumnya pada editorial Kabar Sirkah edisi ke-18 yang di-ban oleh rejim, dan kita republish kembali pada edisi ke-20. Terlihat bahwa IKN ini lebih dominan karena motif ekonomi. Ya, motif ekonomi adalah motif yang dominan dalam proyek IKN ini untuk melanggengkan kekuasaan para oligarki di negeri ini yang mayoritas dikuasai oleh keturunan asing yang jelas-jelas secara keyakinan juga meyakini ritual-ritual klinik seperti yang dilakukan oleh Jokowi ini. Nah, terlihat benang merahnya bukan? Klop sudah. Slogan Indonesia Maju cuma pepesan kosong. Bisa diganti saja menjadi Indonesia Mundur. Ibu kota negara baru IKN Nusantara diganti saja jadi ibu kota klinik kendi. IKN baru yang konon akan menjadi smart city, indikasinya justru diawali oleh perilaku stupid citizen. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa ormas-ormas Islam, partai-partai yang mengaku Islam, serta gerakan-gerakan umat Islam terlihat diam dengan praktek ritual klinik ini yang jelas-jelas dipertontonkan secara vulgar ke publik? Apakah dulu Rasulullah SAW sewaktu memindahkan ibu kota daulah Islam ke Madinah melakukan ritual syirik seperti yang dilakukan oleh Jokowi ini? Jelas, apa yang dilakukan Jokowi ini sanad keilmuannya tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Ironis. Lantas, bagaimana perspektif Islam dalam kasus ini? Ekonomi berbasis syariat Islam tentunya akan dijalankan oleh manusia yang mau terikat dengan syariat Islam, dengan keimanan yang kuat dan kepribadian berbasis karakter Islam, yang tidak akan melakukan praktek-praktek ritual syirik apapun alasannya. Berbeda dengan ekonomi kapitalis di negeri ini yang dibangun oleh sistem sekuler berbasis hawa nafsu oleh manusia-manusia yang tidak mau tunduk dengan syariat Islam. Tentu hasilnya berbeda. Satunya jadi berkah bagi rakyat, yang satunya lagi menjadi bencana bagi rakyat. Ritual kendi Nusantara IKN ini jelas-jelas adalah jenis kekufuran atau kemusyrikan berkaitan dengan ramalan keberuntungan klinik
perdukunan. Dilaksanakannya ritual Kendi Nusantara ini di hari Senin Wage dan malam Selasa Kliwon di IKN Nusantara pada tanggal 14 Maret 2022 dikabarkan terkait dengan ramalan yang didasarkan pada klinik perdukunan bahwa hari tersebut merupakan jatuhnya atau datangnya keberuntungan bagi bangsa Indonesia. Padahal masalah keberuntungan manusia di masa mendatang karena diramalkan sebelumnya merupakan hal yang gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahuinya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pengetahuan tentang hal gaib hanyalah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dalilnya adalah dalam Al-Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba illallah. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Oleh karena itu, sangat dilarang keras dalam Islam mendatangi dukun ataupun peramal seperti yang dilakukan oleh Jokowi ini. Apalagi mempercayainya, apalagi sampai melaksanakan perintah ramalan dukun tersebut. Mendatangi dukun dan mempercayainya termasuk kekufuran terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dalil yang lain adalah hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa man ata kahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anjala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahaya ilmu klinik ini membuat jiwa mereka gelap. Pikiran mereka dihantui bisikan-bisikan gaib serta halusinasi yang penuh instruksi mengerikan di dalamnya. Sakit mental yang dialami tidak hanya perlu disembuhkan oleh tim dokter psikiatri, tapi juga jiwa mereka harus dibersihkan dengan bertobat dan kembali kepada Islam karena telah keluar dari ajarannya. Akibatnya adalah menyekutukan Sang Maha Pencipta dengan syaitan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sistem kapitalisme yang ada saat ini menyebabkan keterpurukan masyarakat dan penguasanya sehingga tidak lagi bisa berpikir secara rasional. Jika saja faktor ekonomi dan keimanan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, maka tidak akan ada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi ataupun kesesatan yang nyata. Diutusnya Rasulullah SAW sebagai pertanda bahwa Islam diturunkan untuk menghilangkan kejahiliaan umat manusia. Semua hal yang berbau klinik telah Rasulullah SAW hancurkan tanpa ragu-ragu. Bahkan sistem pemerintahan Islam dengan khilafahnya semakin berkembang dan semakin baik dalam mengedukasi umat Islam menjadi umat yang tinggi derajatnya. Karena akalnya digunakan secara benar, syariat dijalankan dengan benar, hingga membentuk kepribadian yang sehat secara mental dan spiritual. Khilafah melindungi rakyatnya dari segala perbuatan dan pemikiran yang menyimpang dari akidah Islam. Penguatan akidah dengan pendidikan yang penuh yang diberikan negara dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat menjadi fokus negara agar semua terjamin kehidupannya. Apalagi dengan masalah klinik ini. Khalifah tanpa ampun
akan menindak pelaku-pelakunya jika ada orang-orang yang berbuat maksiat dan melakukan penyimpangan akidah yang terancam keluar dari keislamannya. Jadi, jelas sudah apa yang dilakukan oleh rejim Jokowi dengan ritual klinik kendi Nusantaranya adalah praktek-praktek keharaman, menunjukkan kualitas pemikiran yang rendah dan tidak rasional. Hal ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kondisi ini akan terus dibiarkan? Bagaimana bisa negara besar ini dipimpin oleh orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas serta kapabilitas, serta ekonominya dikelola oleh orang-orang yang tidak tahu dan tidak memahami syariat Islam, bahkan percaya dengan ritual-ritual klinik walaupun masih mengaku agamanya Islam? Jelas tidak. Jika dibiarkan, kita semua akan menanggung resikonya. Sesuatu yang tidak sesuai syariat, apalagi yang berurusan dengan masalah publik, pasti akan menuai bencana. Makanya ekonomi juga tidak akan berkah dengan dimulainya ritual-ritual praktek syirik di IKN ini. Akibat penerapan sistem kapitalisme, manusia semakin materialistik, hanya mengejar harta, semakin hedonistik, hanya mengejar kesenangan duniawi, dan semakin individualistik, hanya mementingkan diri sendiri. Akibatnya, ikatan antar individu semakin rapuh, semakin berat beban hidup dirasakan oleh rakyat secara individual. Carut-marutnya berbagai permasalahan di negeri ini sudah sangat kompleks dan serius. Kembalinya umat untuk secara utuh menerapkan syariat Islam secara kafah atau total tidak bisa ditunda-tunda lagi. Umat seharusnya menyadari bahwa kebaikan hanya ada pada Islam dengan syariahnya. Dan sejarah telah membuktikan dunia pernah mengalami kesejahteraan dan kemakmuran dalam sistem Islam melalui institusi khilafahnya, bukan dalam sistem sekuler oligarki kapitalisme oleh negara-negara barat yang telah nyata-nyata gagal membawa kebaikan bagi manusia. Lantas, kenapa umat Islam dengan penguasanya ini masih saja terus dengan mudah digiring oleh pemahaman klinik dan konsep ekonomi model kapitalisme ini, serta sikapnya tidak kritis menerima begitu saja ritual-ritual klinik dan propaganda kosong yang didasari oleh sistem kapitalisme ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam? Jawabannya adalah karena sistem ekonomi kapitalisme warisan penjajah dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu, serta sejak dini umat Islam sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi, serta diperparah dengan keyakinan ritual-ritual klinik dengan dalih kearifan lokal. Dan mayoritas umat Islam tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola ini. Sesungguhnya rejim ini adalah pelanjut dan pewaris penjajah dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi yang haram. Akibatnya, umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam. Sudah saatnya umat Islam sadar dan tidak lagi ikut-ikutan berekonomi model kapitalisme ini, yang jelas-jelas sifatnya merusak tatanan kehidupan. Sekarang, umat Islam harus bisa memilih antara kapitalisme atau Islam dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Penerapan syariat Islam secara total dalam bingkai institusi khilafah adalah solusi tuntas dan solusi cerdas dari permasalahan umat Islam. Kalau ada solusi-solusi yang lain, jelas-jelas dipertanyakan keimanannya. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-22 ini
membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.